Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ngebahas materi-materi untuk soal seleksi kerja. Kali ini materinya adalah figural, yaitu irama gambar. Oke, kita mulai dengan contoh soal yang paling mudah dulu, soal pertama. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang mau coba jawab dulu, videonya di pause-pause aja ya. Oke, lanjut. 5 gambar ini dilihat sekilas aja, sebetulnya udah bisa kelihatan polanya ya, karena polanya gampang. Polanya begini. Berarti di kotak berikutnya nanti akan ada gambar Z terbalik sama dengan gambar-gambar ini. Kebalikan. Posisinya ada di kiri bawah sama juga dengan gambar-gambar ini. Kalau Z dibalik bakal jadi kayak huruf S kayak gini. Di pilihan jawaban ternyata hanya ada di E yang sama dengan ini. Berarti jawabannya sudah pasti yang E. Ini masih contoh soal yang mudah. Kalau dibuat level nih dari 1 sampai 5, maka ini masuk level 1. Soal-soal level 1 ini diujikan untuk maksimal lulusan SMA, meskipun kadang juga masuk ke soal-soal yang lebih tinggi. Oke, kita lihat ke contoh soal berikutnya nomor 2. Perhatikan bagian-bagian gambar yang berubah dari gambar sebelumnya. Di kotak 2 misalkan, gambar ini yang berubah dari kotak pertama. Di kotak 2, ada 2 gambar yang berubah dari kotak kedua. Kotak keempat, 3 ini yang berubah dari kotak 3. Kotak 5 hanya 1 yang berubah dari kotak 4. Kalau dilihat polanya ini, dari kotak 1 ke kotak 2 berubah 1 gambar, 1. Dari kotak 2 ke kotak 3 berubah 2 gambar ini. Kotak 3 ke kotak 4 berubah 3, kemudian berubah 1 lagi. Ini polanya berarti urutan. 1, 2, 3, ulang lagi 1, 2, 3 lagi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, kayak gitu seterusnya berulang-ulang. Berarti di kotak berikutnya, kotak 6, akan berubah 2 gambar dari kotak 5. Ternyata di pilihan jawaban ada 3 yang berubah dari, ada 3 jawaban yang 2 gambar berubah dari kotak 5. Yang A yang berubah 2 gambar ini dari kotak 5, kemudian yang D berubah 2 gambar yang ini, dan yang E berubah 2 gambar yang ini. Sementara yang B cuma 1, yang C juga cuma 1. Jadi ini bisa dieliminasi. Karena ada 3 kemungkinan jawaban di sini, berarti masih ada pola lain yang mesti dilihat. Kita lihat. Kotak 2 dari kotak 1 ke kotak 2 berubah di bagian atas ini. Kotak 2 ke kotak 3 berubah di sampingnya. Di sebelahnya, sebelah sini yang ini. Kotak 3 ke kotak 4 berubah lagi di sampingnya yang ini. Berlawanan dengan arah jarum jam. Dari kotak 4 ke kotak 5 berubah lagi di sampingnya yang ini. Berarti di kotak berikutnya yang akan berubah di sebelahnya lagi, di bawah ini. Berarti jawaban yang betul adalah yang E. Nah, ini udah mulai agak susah ya. Ini bisa dibilang levelnya udah level 2 atau 3. Berikutnya lagi, nomor 3. Nah, ini udah lumayan sulit nih, tapi coba teman-teman jawab dulu sendiri, di pause-pause dulu videonya. Oke, untuk soal-soal kayak begini, perhatikan aja posisi gambar yang sama. Misalkan contoh, kita tandai gambar nomor 5. Di kotak berikutnya dia ada di mana? Sama dengan ada di nomor 4. Semuanya kayak gitu, berarti yang akan mengisi nomor 4 adalah tanda tambah. Di pilihan jawaban, yang salah ternyata hanya yang C yang bisa dieliminasi. Sementara yang A, B, D, dan E posisinya benar. Kemudian kita tandai lagi yang lain, terserah mau nandai yang mana. Misalkan tandai yang nomor 1. Di kotak berikutnya, gambar-gambar nomor 1 ini ada di mana? T ada di nomor 3, S ada di nomor 3. Sama dengan juga begitu, berarti yang mengisi nomor 3 di kotak berikutnya adalah persegi. Di pilihan jawaban, yang diisi sama persegi di nomor 3 ada A, B, D salah, C salah, berarti hanya 2
kemungkinan jawaban A dan B. Yang D dan E salah. Oke, masih ada 2 ya. Kita tandai lagi yang lain, misalkan nomor 3. Gambar-gambar nomor 3 di kotak berikutnya dia ada di mana? Ternyata di kotak berikutnya gambar nomor 3 ini nggak ada lagi. Gambar 0 atau O ini nggak ada lagi di kotak 2. T nggak ada di kotak 3. S nggak ada di kotak 4, sama dengan nggak ada di kotak 5. Bintang harusnya nggak ada di kotak berikutnya. Antara A dan B, ternyata di A masih ada bintang. Berarti A ini bukan jawaban yang benar. Jawaban yang betul adalah yang B. Oke, berikutnya nomor 4. Jangan lupa videonya di pause lagi ya. Coba dulu jawab sendiri, karena ini udah contoh soal yang rumit. Oke, untuk penyelesaian soal ini sebetulnya mirip dengan soal ketiga tadi. Kita tandai posisi gambar yang sama. Misalkan kita tandai posisi ini. Semuanya di kotak berikutnya gambar-gambar tersebut ada di mana? Gambar lingkarannya ada di kiri bawah, N di kiri bawah, semuanya di kiri bawah, berarti yang akan mengisi kiri bawah di kotak berikutnya adalah gambar ini. Di pilihan jawaban yang A betul, yang B salah, berarti ini eliminasi, yang C betul, D betul, E betul. Berarti masih ada 4 jawaban. Kita lihat gambar yang lain, posisi yang lain. Terserah mau lihat yang mana. Hapus dulu. Tadi udah dieliminasi yang B ya. Sekarang kita lihat misalkan contoh yang ini. Di kotak berikutnya S ada di mana? Ada di tengah. P ada di mana? Ada di tengah. Berarti segi 5 nanti akan ada di tengah di kotak berikutnya. Segi 5 yang ada di tengah, pilihan jawaban yang A berarti salah, yang C salah, yang D betul, yang E betul. Berarti masih ada 2 jawaban di sini, yang D dan yang E. Oke. Kita lihat lagi posisi yang lain. Terserah mau lihat yang mana. Yang A ini misalkan. Di kotak berikutnya A ada di tengah sebelah kanan, berarti lingkaran yang posisinya sama dengan A nanti juga akan mengisi di tengah sebelah kanan. Lingkaran di tengah sebelah kanan antara D dan E. Yang D salah, harusnya kan lingkaran. Berarti yang D ini bukan jawaban, yang E jawabannya yang betul. Oke, berikutnya lagi. Oke, ini contoh soal yang paling sulit, sebab nggak ada hubungan yang konsisten dari kotak 1 ini sampai ke kotak 5. Ujung gambar garis lurusnya nggak ada hubungan. Ini ujungnya persegi, segitiga, lingkaran, lingkaran, lingkaran. Berarti nggak bisa diprediksi di kotak berikutnya ujung garis lurusnya gambarnya apa, ya kan? Gambar di dalamnya ini juga nggak ada hubungan. Karena itu kita pakai logika aja untuk ngejawab soal-soal begini. Misalkan di kotak 1 garis lurusnya ada di sebelah kanan gambar, di kotak 2 di atas, kemudian di kiri, di bawah, kembali lagi ke kanan. Nah, lihat posisi garis lurus di kotak 5 ini sama dengan posisi garis lurus di kotak 1, sama-sama di sebelah kanan gambar. Kalau posisinya sama, berarti di kotak berikutnya posisi garis lurusnya juga sama. Di kotak berikutnya nomor 2, garis lurusnya ada di atas, berarti di kotak 6 garis lurusnya juga ada di atas. Tapi tentu kita cek dulu di pilihan jawaban. Ternyata di pilihan jawaban semuanya sama, garis lurusnya ada di atas gambar. Berarti ini mengkonfirmasi kalau hubungan antara kotak 5 dan 6 ini mirip dengan hubungan kotak 1 dan kotak 2. Posisi garis lurusnya ini sama, hubungannya berarti di dalam ini gambar dalamnya juga sama hubungannya. Ini dihapus dulu. Di kotak 1 di sini ada 2 bangun, persegi dan segi 6. Segi 6 yang besar, persegi yang kecil. Di kotak 2 sebaliknya, persegi yang besar, segi 6 yang kecil. Nah, kalau di kotak 5 segi 5 yang besar, lingkaran yang kecil, di kotak 6 berarti sebaliknya, sama kayak hubungan 1 dan 2 tadi. Lingkaran yang besar, segi 5 yang kecil. Nah, kalau gitu
pilihan jawabannya ada dua, yaitu yang C dan yang D. Tinggal yang membedakan yang ini. Kalau di kotak 2, ujung garis lurusnya di sebelah kanan, harusnya di kotak 6 juga sama. Ujung garis lurusnya di sebelah kanan, berarti jawabannya yang C, bukan yang D. Ya kan? Terus kotak 3 dan kotak 4 ini hubungannya apa ya? Nggak tahu. Atau mungkin juga polanya ini dipisah dua-dua begini. Jadi ada 3 seri di sini ya. Ujung garis lurus ini kan ada bangun persegi. Di kotak berikutnya akan menjadi gambar besar. Ini kan persegi. Di kotak berikutnya persegi besar. Sementara segi 6 yang tadinya besar menjadi yang kecil di kotak berikutnya. Sementara gambar yang kecil ini hilang di kotak berikutnya. Di kotak 3, ujungnya lingkaran menjadi lingkaran besar di kotak 4. Segitiga yang tadinya besar menjadi segitiga kecil di kotak 4. Sementara persegi ini yang di dalam sini hilang. Pokoknya gambar yang paling dalam ini hilang di kotak berikutnya, persegi hilang di kotak berikutnya. Sementara kotak 2 dan kotak 3 ini nggak ada hubungannya karena serinya udah lain, dipisah dua-dua. Berarti di kotak 6 yang akan menjadi gambar besarnya ada lingkaran ini, yang menjadi gambar kecilnya segi 5 ini. Sementara lingkaran di dalam sini akan hilang. Maka jawabannya tetap sama, yang C. Itu analisa gua. Teman-teman gimana? Punya jawaban lebih bagus nggak? Kalau punya, please tinggalin komentar ya. Oke, berikutnya nomor 6. 6 ini bisa diselesaikan dengan berbagai macam cara, tapi akan lebih gampang lagi kalau kita selesaikan dengan cara yang tadi. Kita tandai posisi-posisi gambar yang sama. Di kotak berikutnya, C pindah ke kanan, lingkaran pindah kanan sama dengan pindah kanan, X pindah kanan, berarti T akan mengisi sebelah kanan gambar utama. Kemudian sama dengan, kita tandai dengan tanda silang, posisinya sama, pindah ke kanan. T ini juga pindah kanan, berarti segitiga akan mengisi sebelah kanan dari gambar utama. Oke. Kemudian lagi lingkaran yang posisinya di kanan ini. Lingkaran pindah ke kiri bawah. Berarti segitiga persegi akan pindah ke kiri bawah juga. Nah, kira-kira jawabannya kayak gini. Kita lihat di pilihan jawaban. Yang A ini salah karena betul ya, betul. Posisinya salah karena T-nya terbalik di sini. Yang B betul. Yang C ini betul. Yang D ini salah karena harusnya bukan X di sini tapi persegi. Jadi salah. Yang D, yang E juga salah karena posisi X-nya. Berarti jawaban masih ada dua, yang B dan C. Yang membedakan adalah gambar S dan lingkaran. S dan lingkaran ini sama-sama gambar baru ya di kotak 6. Karena di kotak 5, S dan lingkaran nggak ada. Terus jawabannya yang benar yang mana? Harusnya mengisi ini S atau lingkaran. Kalau kita lihat, gambar ini kan seri ya, irama. Di kotak 1, gambar S ini hanya ada di kotak 1. Artinya kotak S lebih dulu hilang daripada lingkaran. Lingkaran masih ada. Berarti S ini juga akan lebih dulu muncul daripada lingkaran. Maka dengan logika itu, jawaban yang B lebih benar. Karena S lebih dulu muncul daripada lingkaran. Oke. Berikutnya, nomor 7. Jangan lupa videonya di pause dulu ya, coba dulu jawab sendiri. Nomor 7 ini kita lihat bagian-bagian gambar yang berubah. Pertama, gambar yang atas ini. Di setiap kotak berkurang satu gambar atau satu garis. Berarti di kotak 4 ini tinggal
2 garis. Kayak yang A, B, D, dan E. Oke, yang C eliminasi. Kemudian gambar yang ini di kotak 2 hilang 1 yang bawah, di kotak 3 hilang yang atas, berarti di kotak 4 hilang yang ini. Berarti tinggal kayak gini berarti ya. Kayak yang di B. Yang A salah, yang D salah, yang E salah, berarti jawabannya sudah langsung yang B. Tanpa harus melihat gambar yang bawah ini lagi. Oke, sampai situ aja. Karena kalau videonya kepanjangan gak ada yang nonton juga. Makasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.